Hai, hari ini kita akan mengerjakan sebuah soal yang memanfaatkan transformasi Fourier waktu diskrit untuk menghitung spektrum dari suatu sinyal eksponensial. Misalkan di sini kita memiliki suatu sinyal eksponensial diskrit tentu saja xn sama dengan a pangkat n un. Di sini a kita pilih sebuah angka atau bilangan yang bernilai kurang dari 1. Jadi nilainya bisa setengah, seperempat, atau nilai-nilai yang kecil lainnya. UN merupakan sinyal undak atau sinyal unit step. UN ini bernilai 0 bila N kurang dari 0 dan bernilai 1 saat N bernilai 0 atau lebih besar dari 0. Nah, kita ingin menghitung spektrum dari sinyal ini yang dilambangkan dengan X, E, J, omega. Kita ketahui bahwa rumus transformasi Fourier bisa dinyatakan dengan X, E, J, omega sama dengan sigma dari N sama dengan min tak berhingga sampai tak berhingga Xn E pangkat minus J omega N. Nah, tolong diperhatikan bahwa ada buku-buku yang memakai omega besar di sini, tentu saja di sini, tapi keduanya memiliki arti yang sama. Dia menggambarkan frekuensi dari suatu sinyal waktu diskrit. Dengan memanfaatkan persamaan ini, kita ingin menghitung spektrum dari sinyal Xn. Kita masukkan persamaan itu ke sesuai dengan sinyalnya. Berhubung kita di sini memiliki sinyal undak yang bernilai 0 bila N kurang dari 0 atau negatif, maka kita bisa mengganti batas dari sigmanya di sini dari 0 hingga tak berhingga. Kemudian kita masukkan nilai Xn-nya di sini, A pangkat N, dan lanjutkan dengan rumusnya. Seperti ini. Nah, berhubung di sini kita melihat ada N yang bisa digabung, kita ingin gabungkan. A, E pangkat minus J omega pangkat N. Untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, kita bisa menggunakan rumus-rumus sehubungan dengan sigma. Dalam hal ini kita pakai sigma dari N sama dengan 0 hingga tak berhingga dari alfa N sama dengan 1 per 1 minus alfa, dan ini berlaku bila besar alfa kurang dari 1. Dengan memanfaatkan rumus ini, kita bisa mengerjakan soal ini selanjutnya menjadi 1 per 1 minus A E pangkat J omega. Nah, ini merupakan spektrum dari sinyal eksponensial tersebut. Untuk banyak aplikasi, kita ingin menggambarkan magnitudo dan sudut dari spektrum ini secara terpisah. Untuk itu, kita harus mengubah persamaan ini menjadi bentuk magnitudo dan sudut. Karena ini bermain dengan bilangan kompleks, sebelumnya kita mengingat dulu apabila kita memiliki bilangan kompleks R sama dengan P plus JQ, maka magnitudo dari bilangan kompleks itu adalah akar P kuadrat plus Q kuadrat. Dan sudut dari bilangan kompleks itu adalah arkes tangen
dari imajiner dibagi realnya. Apabila kita memiliki suatu bilangan kompleks lain, misalnya dinamakan S, yang merupakan 1/R, maka besar dari S akan sama dengan besar dari 1/R, atau bisa juga ditulis seperti ini. Dan sudut dari S adalah negatif dari sudut dari R. Nah, dengan mengetahui hal ini, kita bisa mengerjakan persamaan ini lebih lanjut. Pertama-tama, karena ini merupakan bentuk polar, kita ingin mengubahnya menjadi bentuk rektangular dan memisahkan bagian real dan imajinernya. Nah, untuk memisahkannya, kita bisa memanfaatkan persamaan eksponen E plus minus J theta adalah sama dengan cos J theta. Nah, maaf, tanpa J, cos theta ditambah atau dikurangi J sin theta. Kita masukkan ke persamaannya, 1/1 minus A cos theta. Lalu karena ini minus, berarti minus J, tapi karena depannya ada minus juga, jadi plus A sin, maaf itu bukan theta, tapi omega. Ya. Ya, seperti ini. J-nya lupa. Yang ini yang bagian depan di sini adalah bagian realnya, dan bagian sini adalah bagian imajinernya. Nah, untuk menghitung magnitudonya, kita bisa menghitung bagian penyebutnya saja, ya, memakai rumus ini 1/, berarti dia 1/akar bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat. Bila kita ingin memisahkan persamaan ini, karena ya A plus B kuadrat, ini bisa plus minus sekalian, adalah A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat. Maka kita bisa kerjakan bagian sini, besar dari spektrum adalah 1 dibagi 1, ini minus, berarti minus 2 cos kuadrat. Nah, minus 2 cos, maaf, A-nya lupa, minus 2A cos omega plus A kuadrat cos kuadrat omega plus A kuadrat sin kuadrat omega. Nah, bagian ini bisa disederhanakan dengan mengingat bahwa cos kuadrat omega tambah sin kuadrat omega
sama dengan 1. Karena itu bagian ini bisa dijadikan 1 menjadi A kuadrat dan besar dari XE omega adalah 1 dibagi akar A kuadrat plus 1 minus 2A cos omega. Dengan demikian kita sudah mendapatkan persamaan magnitudo dari spektrum. Selain persamaan magnitudo dari spektrum, kita sering juga butuh sudutnya, sudut dari spektrum. Untuk itu kita gunakan, ya, itu adalah minus dari sudut. Karena bentuknya pecahan, maka dia adalah minus dari sudut yang bagian bawahnya, yaitu bagian arcus tangen imajiner bagi realnya. Kita lihat bagian imajiner dan realnya. Jadi minus arcus tangen bagian imajiner dibagi bagian realnya. Maaf, kosinus. Ya, dengan demikian kita sudah mendapatkan fungsi dari magnitudo dari spektrum dan juga dari sudut dari spektrumnya. Kadang-kadang kita menginginkan untuk mencari nilai-nilai magnitudo dan sudutnya itu dalam nilai-nilai yang khusus. Misalnya kita ingin tahu apa yang terjadi di frekuensi 0. Di frekuensi 0, magnitudonya adalah kita masukkan omega di sini 0, dan karena cos 0 adalah 1, maka magnitudo spektrum saat omega sama dengan 0 adalah ya, 1/4 akar A kuadrat plus 1. Untuk sudutnya minus arcus tangen sinus 0 adalah 0, cos 0 adalah 1, berarti 0 per 1 minus A atau minus arcus tangen. Ini adalah 0 juga. Kita bisa coba titik yang khusus juga, misalnya saat frekuensi tinggi, omega sama dengan pi, besar dari spektrumnya adalah, masukkan ke persamaan ini, cos dari pi adalah minus 1, ya. Cos, maaf, ini salah tadi juga. Cos dari 0 adalah 1, cos dari 0 adalah 1, sehingga ini minus 2A. Dan yang bawah, yang saat pi cos dari 0 adalah minus 1, berarti ini plus 2A. Ya. Nah, ini bisa disederhanakan dengan rumus di atas di sini. Ya, keduanya bisa disederhanakan.
Ya, saya tulis di sini saja. A plus 1 kuadrat atau sama dengan 1/A plus 1. Ya. Dengan cara yang sama, kita bisa mengerjakan yang bagian omega sama dengan 0 yang tadi, menyederhanakan. Saya tuliskan di sini saja, lebih kecil enggak apa-apa. Jadi 1 dibagi A minus 1 dengan yang cara yang sama karena dia akan jadi minus di sini dan di akar dan dikuadratkan jadi A minus 1. Itu bagian besarnya. Sekarang bagian sudutnya. Di saat omega sama dengan pi, maka bagian sudut cos pi adalah minus 1. Kita kerjakan satu-satu dulu. Sinus pi adalah 0. Yang ini juga membuat sudut saat pi dia bernilai 0. Untuk menggambarkan sudut dan magnitudo ini, kita bisa memanfaatkan suatu program atau website menggambar grafik. Di sini saya memakai program online saja yang bisa dipakai secara online. Saya masukkan nilai A-nya, kemudian saya masukkan persamaan yang kita dapat magnitudo dan sudutnya. Di sini kita bisa merubah-rubah nilai A-nya, lalu melihat bagaimana efeknya pada magnitudo yang berwarna biru dan sudut yang berwarna ungu. Untuk nilai A yang positif, kita dapat lihat bahwa sinyal eksponensial tersebut memiliki komponen frekuensi rendah yang cukup kuat bila dibanding dengan frekuensi tingginya. Frekuensi tinggi dari suatu spektrum sinyal waktu diskrit digambarkan di sekitar nilai pi, yaitu sekitar 3, minus 3 dan plus 3 di sini. Dan seperti kita lihat juga di gambar, transformasi Fourier dari sinyal waktu diskrit atau spektrum dari sinyal waktu diskrit, dia punya sifat periodik, yaitu dengan periode 2pi, yang jika dinyatakan dengan angka adalah sekitar 6. Jadi saya ulangi, periodenya adalah sekitar 6 atau 2pi, lalu frekuensi tingginya di sekitar 3 atau pi. Nah, jika A-nya memiliki nilai yang positif, dia mempunyai frekuensi rendah yang cukup kuat dibanding dengan frekuensi tingginya. Apabila A bernilai negatif, maka dia mempunyai komponen frekuensi tinggi yang lebih kuat dibanding dengan frekuensi rendahnya. Frekuensi tinggi digambarkan di sekitar pi di sini, bisa dilihat di sini bahwa magnitudonya cukup kuat jika dibandingkan dengan bagian frekuensi rendahnya. Titik-titik yang kita hitung tadi saat omega sama dengan 0 dan saat omega sama dengan pi, dia sesuai dengan grafik ini. Terima kasih, semoga penjelasan saya ini bermanfaat.